Sudah lama nggak konten ya? Nunggu konten yang viral ya? Ya, selamat datang di YouTube gua. Ngobrol sore. Oke, sekarang kita lagi ada di Pesona Kahuripan 9 tahap 1. Ya, di sebelah kanan kita ada Pesona Kahuripan 9 tahap 2. Ya, untuk tahap 2 sekarang kita ada total unit itu sekitar 260. Ya, total unit 260 untuk tahap 2-nya. Sekarang yang sisa di tahap 2 hanya sisa 35 unit aja. Ya sudah nggak banyak lagi karena teman-teman tahu lah di Pesona Kahuripan ini ngejual rumah subsidi udah kayak kita ngejual apa sih yuk? Ngejual kacang. Kacang rebus apa kacang goreng? Enak kan kacang rebus. Oke, udah pakai kopi. kita mah ngejual kacang goreng. Oke. Terus untuk tahap 2-nya ini untuk unit subsidi dan komersil itu masih ada. Ya, untuk unit komersil kita masih ada sisa 8 lagi. Untuk unit subsidi kita ada sisa di 20 lagi. Ya. Pokoknya buat teman-teman yang di luar sana yang pengen nyari rumah, yang udah bosan kontrak lah, ya. Udah tinggal sama mertua 16 tahun ada. Udah yang kontrak 10 tahun. Ya Allah, kasihan banget sih, yuk. Ramah subuh nggak enak. Jangan ke situ dong. Oh iya, ngejar. Ntar. Itu obrolan podcast kita yang ntar malam aja. Kalau ini masih yang sedang-sedang dulu lah. Ya baru belanja ke Indomaret, ya baru ke situ, ya. Tahun itu yang keramas tuh pagi, ya. Kasihan yuk, ya sama teman-teman kita yang di luar sana. Terus mereka itu kadang-kadang itu banyak kasus-kasus ini nggak berani yuk datang ke ngambil rumah, dikira persyaratannya ribet, susah. Padahal kan lu tahu sendiri yuk, sampai sekarang juga belum punya rumah yuk. Gara-gara takut juga. Ya, nggak teman-teman. Ya, kalau buat teman-teman di sana yang masih takut untuk mengambil rumah, persyaratan bagaimana, datang aja survei dulu ke lokasi, ya. Karena ngambil rumah ini udah kayak teman-teman ngambil motor, ya. Yang udah pasti kalau ngambil motor itu persyaratannya apa aja sih? Ya, KTP, KK, NPWP, ya. Sama lah, ngambil rumah juga begitu. Data diri yang penting ya, Bang. Yang penting data diri dan data pekerjaan, ya. Kalau yang bekerja, kalau yang usaha masih bisa nggak sih? Bisa lah. Hah? Iya, Serius bisa lah, lu? Bang. Iya bisa, Bang. Oh, Ngambilin apa kalau usaha? ngambilin apa coba ayo? Coba ayo. Kalau untuk yang pekerja itu SK kerja, rekening koran 3 bulan, slip gaji 3 bulan. Kalau untuk yang usaha, SKU, surat keterangan usahanya, terus lagi laporan keuangannya 6 bulan terakhir, rekening korannya 6 bulan terakhir, sama persyaratannya. Ya cuma berbeda bulannya aja, ya. Jadi jangan takut untuk yang usaha yang di pinggir jalan, yang di kaki lima, jangan takut. Yang terpenting tempat dagangnya ada dan tidak berpindah tempat, ya. Ini banyak nih teman-teman yang kayak orang-orang jual pecel lele yuk, Iya. ya kan? Iya benar, Bang. Jual pecel lele itu dari tahun 1958 yuk. Bapaknya, Oh. tapi anak-anaknya nggak ngambil rumah. Padahal itu tempat itu dari 50 tahun yang lalu masih di situ. Tapi pas mau mengambil rumah takut. Karena bukan tempat yang permanen. Yang kita dihitung tuh bukan tempat yang permanen. Tapi tempat itu yang tidak pernah digeserkan. Itu yang harus digarisbawahi ya. Berbeda yang permanen. Permanen lebih bagus. Ya kalau permanen itu lebih bagus. Ya karena kayak yang tukang sate, yang malam itu dia bawa pulang. Dagangannya, terus kayak segala macam. Itu kan nggak jatuhnya permanen. Nah, tapi lapak itu ada. Sewa lapak itu ada. Yang penting di situ aja gitu. Di situ aja. Nah, terus lagi buat teman-teman yang kerjanya di Surabaya contohnya yuk. Ya kan? Masih bisa ngambil nggak sih? Yang orang-orang tahu kan bekerja di Jabodetabek ini. Ya kan? Tapi orang-orang yang bekerja di luar Jabodetabek masih bisa nggak sih? Masih bisa yuk. Masih bisa. Ini lu juga baru tahu kan? Ya, ini gua bocor dikit nih, tapi jangan ntar yang kasih tahu ke orang lain. Biar yang kita aja yang dapat konsumen itu. Kalau untuk yang bekerja di luar Jabodetabek bisa ngambil rumah, yang terpenting KTP-nya Jabodetabek. Itu yang terpenting yuk. Ya, dia mau buka usaha di luar juga boleh yuk. Boleh. Yang terpenting Jabodetabek. Dan usahanya itu bisa harus yang terjangkau lah. Contoh, orang dagang tapi di tengah Sungai Kalimantan. Nah, itu yang nggak bisa. Ya. Takutnya begitu yuk. Iya. Ya, itu nggak bisa. Tapi yang masih di pusat perkotaan, mau dia dagang, mau dia bekerja, itu masih bisa. Yang terpenting KTP ya. KTP ya Jabodetabek, itu yang harus digarisbawahi. Terus lagi untuk teman-teman yang terpikir, gua masih punya utang nih, ya kan? Masih bisa apa enggak sih? Tergantung utangnya berapa yuk. Iya. Ya. Yang dihitung sama bank itu adalah cicilan per bulan.
bukan nominal hutang ya. Oh gitu ya bang? Bukan nominal hutang. Kayak gua punya hutang kan 16 miliar yuk, tapi per bulan cuma 1 juta doang. Oh, Nah itu masih masuk yuk. masuk. Ya, kalau kayak lu, ya kan, hutang cuma 10 juta, tapi bayar per bulannya 9 juta. Nah itu yang nggak bisa. Ya, Iya. jadi yang dihitung itu adalah pembayaran per bulannya, bukan nominal hutang keseluruhan. Ya, maksimal hutang berapa sih? Ya maksimal hutang. Kalau maksimal hutang itu ya untuk wirausaha itu 3,5 juta dengan penghasilan maksimal 8 juta. Kalau untuk karyawan 2,9 yuk. Ya, 2,9 itu dilihat dulu hutangnya apa? Hutang duit kah? Apa hutang kendaraan? Nah, kalau hutang kendaraan ini mungkin ada pertimbangan orang bank lah. Ya, nanti kendaraannya tinggal berapa tahun lagi, sisa cicilannya berapa juta lagi. Nah, tapi kalau hutangnya hutang duit itu sih aman. Tapi maksimal 2,9 untuk karyawan, 3,5 untuk yang wirausaha. Ya, karena lebih gampang tuh wirausaha ngambilnya. Karena wirausaha itu tidak ada masa pensiun, tidak ada tanggal gajian. Awas yuk, kita ditabrak yuk. Terus lagi buat teman-teman, mau dulu batang. Baik teman-teman. Nah itu kenapa yang gue bilang tadi banyak teman-teman yang takut yang ngambil rumah, ya karena ada beberapa hal yang itu yuk. Yang pertama mereka berpikir susah untuk pengajuannya. Terus yang kedua mereka ini dagang, tidak ada penghasilan tetap, mereka takut untuk ngambil rumah. Terus yang ketiga mereka ini ada hutang, takut bisa ambil apa enggak. Yang padahalnya yang kejadian di lapangan pas orang survei, kita tanyain, kita gulik, hutangnya masih masuk akal lah. Masih cukup lah. Ya kan gaji 5 juta, hutang 400.000, 500.000 itu masih bisa. Masih aman banget. Gaji 6 juta, hutang motor 1,5 itu masih bisa ambil. Nah, terkadang ketakutan itu membuatkan mereka itu tidak berani untuk ngambil rumah yuk. Ya, yang sebenarnya datang aja ke sini konsultasi karena gratis kok konsultasi. Iya, Ya, malah kita sediain kopi lagi. Oh iya benar. Kopi kita kasih, makan bayar sendiri. Cuma minumnya aja yang kita kasih ya. Iya, Kalau makan mah masing-masing lah. Iya. Nah, atas kita ini memang hajatan. iya dikira mah kondangan kali. Jangan gitulah. Ya, itu ketakutan gitu yang membuat mereka itu tidak mau ngambil rumah. Ya, yang padahal rumah subsidi itu wajib lah kita punya. Apalagi di tahun ini kuota kita sudah terbatas. Nanti masuk ke tahun depan harga rumah bisa dipastikan berbeda, DP berbeda, lokasi akan berbeda, terus lagi kuotanya apakah akan sama, apakah akan tidak. Karena dari tahun 1980 itu kita ada Perumnas. Ya, terus beranjak ke 1990 ke 2005-an itu kita ada 3S. Sangat sederhana sekali, rumah subsidi juga. Nah, beranjak ke tahun 2010 sampai sekarang ini kita namanya rumah subsidi. Nah, programnya namanya berbeda, programnya sama. Cuma setiap pemerintahan itu programnya pasti akan berbeda. Ya, apakah nanti bisa Pak Prabowo datang ke sini, beliau akan mengatakan program rumah subsidi kita lanjutin sampai 20 tahun ke depan. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau beliau bilang program subsidi kita cut sampai tahun 2025. Udah. Susah kita. Jadi terakhir 2025. Nah, ini kan belum pasti nih. Subsidi itu masih ada apa enggaknya. Nah, nanti akan jatuhnya ke komersial. Ya kan? Kalau udah susah, kita susah. Punya kita susah. Habis punya kita. Habis sudah. Rusak ya. Ya, jangan sampai teman-teman nggak kebagian untuk rumah subsidinya. Mumpung sekarang masih ada program dari pemerintah, buruan survei lokasinya. Yang pastinya kita sudah menjadi salah satu perumahan terbaik nasional selama 6 tahun berturut-turut. Ya, 7 ya. Yang terakhir kita dapat. Oh yang terakhir, gua belum update tuh. Berarti 7 kali, 7 tahun. 7 tahun kita udah dapat penghargaan rumah subsidi terbaik. Ya, jadi bukan abal-abal. Karena kita perumahan subsidi ini yang terpenting rumah lah ya, bukan rumah subsidi kita. Pada umumnya rumah yang terpenting itu kan legalitas ya. Apabila legalitas kita beres, semuanya beres. Semuanya tentram. Jangan sampai kita salah beli rumah, developernya kabur, sertifikat nggak tahu di mana, rumah kita bayar. Rusak punya kita. Habis kita. Habis punya kita. Ya. Sampai sini aja. Ini mau nabrak gua nih. Wah, jangan dulu. Hati-hati, Pak. Oke. Ya. Mungkin itu aja informasi dari gua. Ya, nanti gua akan terus update di channel YouTube gua yang terbaru. Sekarang gua jualan. Ya. Sekarang yang mau survei ketemu sama gua Rizal Aceh. Ya kan?
Kalau bilang nggak ada yang ketemu Riza Aceh, nggak kan Riza Aceh ketemu sama Rio, nanti dibawain ke Ke gua, Rizal Aceh. ke Riza Aceh. Ya, gua udah jualan sekarang. Kalau kemarin gua nggak bilang gua jualan yuk. Ya kan? Gua Sekarang jualan. gua jualan. Nomor HP gua nanti di sini. Ada di sini. Ya, atau enggak bisa ke Rizal Aceh Pesona Kahuripan. Nah, di Instagram, di TikTok, di Facebook, terus Ada juga. lagi di RT lain itu ada juga. Ya. Ada itu. Rizal Aceh. Riza Aceh. Ya, ketemu lagi dengan gua Riza Aceh di episode selanjutnya. Kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang perkembangan Pesona Kahuripan, upgrade-nya seperti apa, di progres segala macam bla bla bla. Ketemu lagi dengan gua Riza Aceh.